Baik, Bapak Ibu, saya berharap bahwa kuliah ini tidak menjadi momok ya. Ada yang sudah tahun 90, tahun berapa, sudah belajar bahasa Ibrani, tetapi mungkin harus mereview ulang gitu ya. Tapi tidak mengapa. Yang saya harapkan mengapa saya beri di tugas awal, memang setiap kali saya mengajar filsafat ilmu, metodologi penelitian, hermeneutik lanjut, Yunani lanjut, selalu ada tugas di awal untuk menolong kita, eh, saya bisa mengerti sejauh mana kita menguasai materi supaya nanti ketika kita akan menyampaikan materi melalui perkuliahan ini, saya bisa tahu, artinya apakah terlalu tinggi melebihi atau justru masih belum sampai dengan standar yang ditetapkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang baru mengirimkan tugas awalnya baru satu orang dari berapa puluh ini ya. Saya nggak tahu berapa yang hadir, yang ikut kelas ini. Jadi diharapkan tugas awal itu dikirimkan. Ya, tugas awal Oh, Bapak Ibu harus ini dikumpulkan, masukkan, Pak. kirim. Jadi kita kuliah ini tiga sesi. Sesi satu dan sesi dua itu akan diisi dengan penjelasan materi. Kemudian di sesi tiga, Bapak Ibu akan presentasi hasil terjemahan. Dan di penutup sesi tiga akan ada kuis. Jadi kuis itu memang ini ya, kuisnya itu besar nilainya, 40%. Jadi tugas awal, Bapak Ibu, saya tidak mempersoalkan artinya benar atau salahnya atau seperti apa. Jadi kerjakan saja, kumpul, presentasikan. Karena nanti di tugas akhir, Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki hasil terjemahan sesuai dengan perkuliahan kita. Jadi kuliah yang diikuti dan karena memang tugas akhirnya ini harus segera dikumpulkan. Mungkin saya berikan waktu Bapak Ibu hari Kamis kita khusus apa ya Bapak Ibu mengerjakan tugas. Jadi perbaiki hasil terjemahannya. Tapi bagaimana kita bisa memperbaikinya kalau kita tidak masukkan, tidak mengerjakannya lebih dahulu? Karena Bapak Ibu kuliah Ibrani lanjut ini saya mengajar di tempat yang lain juga memang mengajar grammar dan sintaksnya. Jadi tata bahasa dan aturan dalam membangun sebuah kata, kalimat, frase. Itu tujuannya. Jadi di kelas-kelas yang lain, di sekolah lain, ada yang langsung copy bulat-bulat ya. Langsung terjemahkan, di copy langsung terjemahan bahasa Indonesia, TB. Nah, langsung dikumpul gitu ya. Saya berharap, tentu kita masih ingat dulu waktu belajar Ibrani, paling tidak ada parsingnya gitu ya. Paling tidak ada parsingnya. Jadi ada yang sudah masukkan tugas. Siapa yang sudah masukkan tugas ini namanya ya? Pak GL, siapa GL? Pak Gilbert. Gilbert termasuk. Jadi dengan parsing dengan modelnya seperti itu, pokoknya usahakan masuk tugas awalnya. Karena nilai tugas awal 30% dengan presentasi. Jadi masing-masing kita semua peserta kelas Ibrani lanjut harus mempresentasikan terjemahannya di sesi yang ketiga. Kemudian nanti kuisnya kosakata yang kita terima selama kuliah. Jadi kuliah yang dua sesi itu ada kosa-kosa kata dari teks, apakah dari penjelasan. Nah, dari situ nanti ditanyakan 10 soal, nah saudara nilainya 40%. Tapi saya yakin karena kan kita duduk belajar, pasti kita dapat materinya, kita tahu. Ya, tidak kaget kita lagi kalau dibilang Elohim, ya tidak ada lagi yang menjawab gunung ya. Jadi udah tahu semua Elohim itu Allah pasti jawab, pasti bisa jawab. Oke, saya bersifat membantu
menolong. Yang penting tugas awalnya masukkan terjemahannya, ikuti kuis di akhir sesi 3, presentasi di sesi 3, dan perbaiki tugas akhirnya. Itulah yang menjadi tuntutan dalam perkuliahan ini. Baik, Bapak Ibu yang di onsite ada yang mau bertanya atau yang di Zoom ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Pak, ini sebelumnya minta maaf untuk tugas yang Ibrani itu. Pikirnya saya itu secara pribadi, tidak tahu teman yang lainnya. Secara pribadi itu dibuat, tapi akan dibahas di kelas ini. Itu pikiran saya, Pak. Tidak tahu kalau tugas ini akan dikumpul begitu. Saya waktu menuliskan tugas menyampaikan di grup, saya sudah kasih tahu tugas menerjemahkan Kidung Agung pasal 3 sampai ayat 1 sampai 11 dan dipresentasikan. Jadi yang dipresentasikan itu hasil terjemahannya. Jadi saudara boleh pakai sumber manapun, boleh saja ambil sumber manapun, kemudian nanti saudara presentasikan dan kumpulkan seperti apa terjemahannya. Nah, makanya ada tugas akhir. Kuliah ini akan menolong kita bahwa dulu waktu kita belajar Ibrani 1, 2 atau hanya satu kali belajar bahasa Ibrani, kita hanya diajar bagaimana menerjemahkan, parsing. Tetapi ini kita hubungkan dengan grammar dan sintaks sehingga terjemahan kita pasti lebih tepat dan mengikuti kaidah yang sudah diatur dalam kuliah atau pembelajaran bahasa Ibrani. Ada lagi yang lain? Sudah? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekali lagi, tugas awalnya 30%, saya masih terima. Silakan Bapak Ibu masukkan tugasnya, kirim melalui WA, kemudian Bapak Ibu harus presentasi. Ya, hari pertama, hari kedua, ketiga, ya di hari Rabu. Kemudian ikut kuis, kuisnya 40% di akhir pertemuan sesi 3. Kemudian pulang hari Kamisnya atau sesudah itu perbaiki tugas akhir, tugas awalnya itu diperbaiki, itulah yang menjadi tugas akhir Bapak Ibu. 30%. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, ada yang masih mau bertanya? Nah, tujuan pembelajaran ini pertama agar mahasiswa belajar grammar dan sintaks bahasa Ibrani. Untuk buku pegangan boleh pakai buku apa saja karena ada juga buku-buku yang diterbitkan bahasa Ibrani 1 seperti buku Pak Agus yang dari mantan dosen STT Abdiel, dia langsung jelaskan grammarnya, sintaksnya. Itu boleh dipakai. Kelly juga memakai buku yang sama. Ya, bukunya Pak Gultom itu juga memakai buku yang sama. Ada grammar dan sintaksnya. Jadi, tetapi mengapa saya memilih dari kitab Kidung Agung? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Yang pertama karena selama ini asosiasi terhadap kitab Kidung Agung seolah-olah isinya itu hanya alegori. Nah, jadi waktu kita belajar bahasa Ibrani, kalau sudah di benak kita alegori, apa-apa dialegorikan repot ya. Ah, jadi dengan belajar grammar sintaks melalui kitab Ibrani, kita bisa memahami bahwa sebenarnya kalau kita belajar teks nanti, bahwa ini bukan alegori, tapi benar-benar teks puisi cinta, ya, cinta profan, laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Di dalam bagian-bagian ini, apalagi yang tugas Bapak Ibu terjemahkan itu, nanti Bapak Ibu bisa memahami, mengerti, oh rupanya perlu keteguhan hati, punya prinsip. Ya, jadi biar banyak-banyak orang datang, aku mau jadi pacarmu, aku mau jadi pacarmu. Tetapi ternyata wanita dalam kasus ini punya keteguhan hati. Kalau saudara benar-benar menerjemahkan Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai 11. Sementara dalam pembahasan Kidung Agung pasal 3, pasal 1 ayat 1 sampai 17, kita akan memahami, mengerti bahwa sebenarnya kitab puisi ini, nyanyian ini
bukan ditujukan ada pandangan-pandangan teologi yang beberapa yang dari nyebrang itu punya pandangan yang keliru seolah-olah pada masa itu ini kumpulan beberapa nyanyian ya pada zamannya dikumpulkan kemudian dikatakan dipakai nama Salomo gitu ya. Lantas itu menjadi kepunyaan Salomo. Nah, nanti kita tahu teksnya bahwa seperti apa. Hubungannya lagi di Kitab Kidung Agung, kemerosotan moral, degradasi moral sekarang ini ya bukan hanya pernikahan keluarga Kristen yang cerai, banyak hamba Tuhan. Satu penelitian dari mahasiswa yang masukkan tesisnya kepada saya, penelitian di Solo, tingkat perceraian hamba Tuhan di Solo dari 40 ya 40 kasus perceraian orang Kristen, 15 orang hamba Tuhan pendeta yang cerai. Jadi harap bahwa melalui pembelajaran ini artinya kita kan hanya belajar teks memang, grammar sintaks, tapi ada pembelajaran moral dari ayat-ayat itu sembari kita belajar grammar sintaks, apa bagaimana penggunaan kata depan, bagaimana aturannya kalau kata depan jumpa dengan kata benda, akhiran ganti. Tapi kita juga, oh artinya memahami ayat ini terjemahannya gitu ya. Yang kedua, mahasiswa mengerti tata bahasa Ibrani dengan cara memperhatikan kata, kalimat, unsur-unsur yang membentuknya yang terdapat dalam kitab Kidung Agung. Yang ketiga, mahasiswa mengerti struktur kalimat, klausa, dan frasa yang dibahas di sintaks dengan memperhatikan teks dalam kitab Kidung Agung. Baik, inilah tujuan pembelajaran kita. Harap bahwa Bapak Ibu dengan mengikuti pembelajaran ini selesai dari kuliah Ibrani lanjut. Ketika kita mengkhotbahkan khotbah-khotbah kita dari PL, kita semakin didorong, tertarik. Harus buka itu grammar dan sintaks. Karena rupanya terjemahan yang ada sekarang ini pun masih ada yang harus diperbaiki. Saya mengutip penggunaan dari seorang profesional dari bahasa Ibrani yang sering mengudara melalui Zoom ya. Seorang ibu mengatakan istilahnya lost in translation. Ada sedikit kehilangan dalam penerjemahan. Ya, tapi itu bisa diperbaiki. Baik. Ada yang mau bertanya? Sampai di sini tidak ada? Kita akan mulai? Ya, baik. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Yang sudah menemukan, silakan membaca bagi kita. Kejadian 2 ayat 17. Ya, silakan. Kejadian Pasal 2 ayat 17. Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Baik. Bapak Ibu, waktu kita mendengarkan khotbah dari Kejadian 2 ayat 17 ini, atau pernah kita mengkhotbahkan, saya yakin karena yang ikut di kelas ini kan sudah terlibat dalam pelayanan, pasti pernah mengkhotbahkan ini ya. Biasanya dikhotbahkan pas Natal. Nah, ya temanya Allah mengasihi, diceritakan proto evangelium macam-macam. Pertanyaan saya, bagaimana penjelasan khotbah yang pernah Bapak ikuti? Kenapa waktu Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka tidak mati? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Silakan. Ya Pak, dari saya Yoram, Silakan Pak eh, Yono. yang saya mengerti dari bagian ini bahwa mati dalam arti bahwa
mati secara rohani dan dari tadinya punya hubungan yang baik dengan Tuhan akhirnya terpisah Hmm. karena melakukan hal yang memang dilarang atau ketidaktaatan manusia itu sendiri. Jadi bukan mati ketika mereka makan dan langsung mati atau meninggal, tapi Oh, mati secara rohani mereka begitu dan hubungan mereka dengan Tuhan. Seperti itu Pak yang saya mengerti dari bagian ini. oke, Terima kasih. baik. Ya, terima kasih Pak Yoram. Jadi sebagian besar memang mengkhotbahkan ini mati secara rohani, gitu ya. Nah, mungkin ada alasan lain, nanti kita bahas. Kenapa waktu Adam dan Hawa memakan buah ini, mereka tidak mati? Penjelasan lain ada? Saya, Pak, Oke, silakan. ya kalau menurut saya, kalau dilihat dari teksnya itu mereka tidak mati benar-benar secara kelihatan mata, memang benar-benar mereka tidak mati. Tetapi yang saya lihat di sini adalah bahwa Taman Firdaus itu adalah taman yang benar-benar sudah dikhususkan Tuhan buat orang-orangnya yang kudus, orang-orangnya yang belum mengenal tentang dosa, dan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk mereka makan, mereka tinggal menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan. Dan ketika mereka menyentuh buah yang Tuhan larang, dan setelah itu mata mereka menjadi terbuka dan mereka yang tadinya sebenarnya telanjang, mereka tidak merasa malu dan mereka tidak ada pikiran bahwa telanjang atau apa, tidak ada perasaan-perasaan yang lain. Jadi mereka benar-benar tulus, murni, kudus, polos gitu. Tetapi ketika mereka menyentuh buah yang Tuhan larang, mata di situ dibilang bahwa mata mereka menjadi terbuka dan mereka mulai mengerti bahwa mereka telanjang. Dari situlah membuat apa ya, suatu pemikiran yang sudah tidak awal ketika Tuhan menciptakan mereka, sehingga mereka menjadi malu Oh, dan sampai Tuhan bertanya, siapa yang bilang apa ya, kamu telanjang gitu? Kok bisa tahu Tuhan? Kok bisa tahu mereka gitu? Akhirnya setelah setelah Tuhan tahu bahwa mereka seperti itu, Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk tetap ada di dalam Firdaus. Jadi benar-benar mungkin kalau mati yang secara rohani iya bisa, tetapi kalau yang kita lihat jelas-jelas mereka tidak mati gitu, tetapi mereka diusir keluar dari Taman Firdaus karena mereka melanggar perintah Tuhan. Dan setelah mereka diusir dari Firdaus, Tuhan memasang ini malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala ya. sehingga ketika mereka sudah diusir keluar mereka tidak bisa balik lagi. Gitu sih Pak kalau Oke, menurut saya. terima kasih Ibu Selvi. Iya, Nah, eh, kalau yang ini baru penjelasan ini tidak terlalu tren ya. Penjelasan yang paling tren itu karena di bagian Alkitab yang lain ada penjelasan Allah menyesal. Allah menyesal. Jadi manusia hanya diciptakan dua orang. Kalau Allah tidak menyesal, udah mati semua dua-dua ya. Ah, itu. Ya, oke. oh iya. Tapi yang paling umum penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh Pak Yoram tadi bahwa mati secara rohani. Pasti sebagian besar kita setuju dengan mati secara rohani. Nah, di bagian Alkitab mana saya mau tanya yang menjelaskan kepada kita tentang doktrin tentang mati secara rohani? Dari mana kita dapat penjelasan mati secara rohani? Ini. Kalau Bapak Iya gini. Pak, dari Yoram ya. Oh, Memang silakan. yang kitab ini tidak menjelaskan yang saya ketahui. Tidak menjelaskan secara ter, apa namanya, seiota semua iota itu dia tidak menjelaskan di bagian ini. Terperinci begitu istilahnya. Tapi di Jadi bagian mana di Alkitab kita? Kita kan pernah belajar bahwa ada mati rohani. Di mana itu dikatakan? iya maksud saya seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang lain Bapak Ibu mungkin pernah ketahui
Tapi untuk saya sendiri, saya mengerti bagian ini dan saya baca, ketika saya baca itu, saya belum pernah menemukan. Mungkin ada teman-teman lain atau Bapak Ibu Saudara yang menemukan bagian mati secara rohani dijelaskan secara terperinci, maksudnya dijelaskan detail begitu, bahwa mati secara rohani. Tapi untuk saya sendiri, belum pernah saya menemukan ada kalimat yang mengatakan di dalam Alkitab bahwa ketika manusia itu pertama, ketika memakan buah itu, dia akan mengalami kematian secara rohani. Itu tidak ada. Begitu, Pak. Oke, baik. Dari saya, Pak, Ya, silakan. Siapa itu? kalau saya lihat di dalam mati secara rohani itu ada di dalam Efesus 2 ayat 1. Saya akan Oke, bacakan, kamu dahulu silakan. sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dahulu kalian mati secara rohani karena kalian berdosa dan melanggar perintah-perintah Allah. That's right. Terima kasih, Pak Darang. Jadi, di Efesus 2 ayat 1, ya, secara teologis, perhatikan kita baca, kamu dahulu sudah mati. Padahal yang disurati Paulus ini masih hidup orangnya ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini mati secara rohani. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, kapan ya ketemu Paulus dengan Musa? Musa yang menulis kitab Kejadian pernah ketemu nggak sama Paulus? Enggak. Nggak pernah ya. Jadi sudah Tidak janjian pernah ya ketemu. Musa sama Paulus. Paulus nanti jelaskan ya mati secara rohani. Ini tak tulis seperti ini maksudnya mati secara rohani gitu ya. Jadi tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah salah satu kasus dalam Alkitab kita yang terkadang menurut saya keliru kalau kita mengkhotbahkan. Ini artinya mati rohani. Karena apa? Dalam bahasa Ibrani, kata mut, mati itu jelas, bukan mati rohani, mut. Jadi yang digunakan di situ mut, artinya mati, terpisah, nafas kita, roh kita, dengan tubuh jasmani kita. Itu mati. Seperti orang-orang kalau dibawa ke dalam kuburan itu mut. Boleh bertanya, Pak? Bukan bertanya sih sebenarnya. Untuk ini saya coba untuk menyampaikan sesuai pandangan sih, kalau diizinkan. Begini, artinya saya mau mengajak kita back to the Bible. Apa yang kata teks? Teks bilang apa? Mut, gitu loh. Teks tidak bilang mati rohani. Itu yang pertama. Bapak Ibu kita sudah belajar teologi, itulah gunanya kita ambil kelas magister ini, kita harus setir, luruskan pandangan teologi orang-orang yang kita layani. Karena apa? Sekarang ini kemajuan teknologi membuat orang, jemaat yang kita layani, bisa makan banyak dari YouTube. Tapi dia nggak tahu makanan rohani yang dia makan itu baik atau benar, tepat atau tidak. Sementara kita setengah mati kuliah, sampai wisuda tahun depan, magister itu, ya apa gunanya kalau kita tidak tolong mereka luruskan. Kita kasih tahu sama mereka, teks bilang mut. Arti mut di sini, itu mati benar-benar mati. Terpisah badannya, raganya dari rohnya. Mati, dikubur, mati. Dari tanah, kembali ke tanah. Bukan mati rohani. Kita buka nanti ya di Bible Works dikatakan situ mood. Oke. Saya pindah dulu, kita mau buka dari Bible Works. Itu mood. Ya, nanti bakal kita sorot. Yang kedua, Hamut, Pak. ya. Hamut. Bagaimana? Ya, tertulisnya di Bible itu hamut. Mood. Ya. Ya. Itu artinya kalau disorot, mood itu mati jasmani. Tetapi ini saya katakan tadi, waktu kita belajar grammar dan sintaks, ini yang kita kuliahkan mulai ini, kita akan belajar bahwa mood yang dipakai di situ, coba sorot, itu imperfect. Bukan perfect. Kalanya imperfect.
Seharusnya diterjemahkan, pastilah engkau akan mati. Coba perhatikan sekali lagi ya. Jadi kita lihat, pastilah engkau akan mati. Harusnya kita perbaiki gitu ya. Kita perbaiki. Karena kalau dibilang akan mati, kapan matinya? Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ya, ayat yang ke-5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Mati di situ bukan perfect, bukan imperfect. Mati, telah mati. Jadi mati di pasal 5 dengan mati di pasal 2, kalanya yang pasal 2 imperfect. Seharusnya kita menerjemahkan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Kapan matinya? Di pasal 5 di Kejadian dijelaskan. Setelah berumur sekian, setelah memperanakan anak laki-laki dan perempuan, jadi Adam mencapai umur sekian, maka matilah Adam. Bapak Ibu, makanya waktu kita mau berkhotbah dari teks-teks Alkitab Perjanjian Lama, inilah yang saya sarankan bagi kita. Jadi artinya, walaupun sudah ada TB2, walaupun ada pembanding dalam bahasa Inggris atau bahasa daerah yang kita mau belajar tentang teks yang kita khotbahkan, kita harus perhatikan aturan grammar sintaksnya. Kita harus lihat bahasa Ibraninya supaya waktu kita menerjemahkannya, kita bisa menerjemahkan dengan tepat. Itulah tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sehingga makanan rohani yang kita beri dalam pelayanan kita kepada jemaat, mereka bisa makan dengan baik dan kenyang. Ini baru salah satu contoh kasus betapa pentingnya belajar grammar sintaks. Yang kedua, pengkhotbah. Kita pengkhotbah. Bagi kita memang beberapa orang pasti pernah mengkhotbahkan, apalagi waktu mengubur orang dalam duka. Dalam pengkhotbah dikatakan, diterjemahkan sia-sia. Kata sia-sia di situ, itu kalau kita lihat bahasa Ibraninya hevel. Hevel tulisannya ya. He, kames, be, kemudian diakhiri dengan lamet. Habel. Habel, itu Habel, adiknya Kain itulah hevel. Dan arti Habel itu setarikan napas. Singkat. Coba saudara tarik napas. Singkat. Berarti bukan sia-sia. Hidup ini singkat. Bukan hidup ini sia-sia. Hidup ini singkat. Setarikan napas. Seperti nama Habel. Habel itu tidak panjang umurnya. Singkat. Itulah nama Habel. Yang kita pakai Habel itu membacanya karena tidak ada titik di dalamnya. Hevel. Hevel itu diterjemahkan dalam kitab pengkhotbah ada 2-3 kali disebut sia-sia. Arti sebenarnya singkat, setarikan nafas. Itu sebenarnya arti hevel. Setarikan nafas, pendek, nafas pendek, singkat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di pengkhotbah itu, hidup ini bukan sia-sia. Hidup kita ini singkat, setarikan napas. Seperti Habel, tidak panjang umurnya. Jadi saya mau mengarahkan kita, baiklah, marilah itu dengan 2 kasus ini, ada beberapa lagi. Mari kita awali, kita bersyukur kita bisa kuliah di Ibrani lanjut ini. Kita akan masuk dalam penjelasan grammar dan sintaks menolong kita. Oh ternyata, oh seperti ini gitu ya. Kalau saya terjemahkan preposisi diikuti kata kerja, oh artinya bukan hanya 1. Ada 5 pilihan arti atau 6 pilihan arti. Sehingga saya tinggal memilih arti yang tepat.
ketika saya gunakan terjemahan itu? Baik, kita mulai. Kidung Agung pasal 1 ayat 1 sampai 17. Saya tidak membahas Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai 11. Karena apa? Langkah-langkah yang Bapak gunakan dalam menjelaskan Kidung Agung 1 sampai 11, 17 ini, harap teman-teman hamba Tuhan yang lain bisa mengikuti model seperti itu, gunakan buku grammar sintaks buku manapun untuk saudara bisa memperbaiki tugas awalnya. Sir Hasirim Aser Li Selomo. Sekali lagi, Sir Hasirim Aser Li Selomo. Di sini kita perhatikan yang pertama, Hasirim. Ada sir. Sir itu kidung, nyanyian, bentuk tunggal. Kidung, nyanyian, bentuk tunggal. Kemudian diikuti oleh hasirim, bentuk jamak, tapi ada awalan penentu H. Masih ingat belajar awalan penentu H? Waktu kita dulu belajar Ibrani 1, dosen kita mengajarkan, memang itulah yang diajarkan benar. H itu untuk menunjukkan arti itu. Misalnya Melek, raja. Raja itu, H Melek. Sehingga itu, kalau dalam satu teks narasi, raja yang mana ya? Di atas disebutkan mungkin ada 3 atau 2 raja. Kalau Hamelek, raja itu yang mana? Raja mana yang dia maksud? Sampai sejauh itu. Tetapi awalan penentu dalam bahasa Ibrani mengenal beberapa fungsi. Nah, ini yang kita perlu belajar dalam grammar sintaks. Ini yang kita dapatkan waktu kita belajar Ibrani 1. Jadi ada 5 atau 6 yang saya paparkan. Apa sih sebenarnya selain kata itu, apa fungsi awalan penentu dalam teks Ibrani? Jadi apa fungsi H? Kenapa ada hasirim? Karena sirim itu bentuk jamak dari sir. Tapi kenapa ditaruh H? Nyanyian-nyanyian itukah yang dimaksud? Jadi dalam bahasa Ibrani ada beberapa fungsi. Fungsi awalan penentu yang pertama sebagai kata ganti penunjuk. Itu sudah umum. Kata ganti penunjuk. Ada yang bisa baca? Contohnya satu kata ini silakan. Satu orang baca. Bisa juga di sini yang saudara-saudara yang hadir di kelas. Baca bagi kita yang artinya pada hari ini. Bahasa Ibraninya boleh dibaca? Satu orang boleh. Hasirim. Bukan, yang di bawah nomor 1, Pak. Yang artinya pada hari ini. 1 Samuel 24. Hayom. Hayom. Oke, that's right. Terima kasih, Pak. Jadi, bisa pada hari ini. Kalau kita lihat di 1 Samuel 24 ayat 19. Ternyata bukan pada hari itu. Karena apa? Sebagai kata ganti penunjuk. Sekali lagi, teksnya, konteksnya akan menolong kita. Tidak selamanya ternyata awalan penentu itu harus diterjemahkan itu. Beberapa minggu saya dan mahasiswa yang belajar matrikulasi bahasa Ibrani, saya selalu arahkan, ajarkan mereka, jangan lupa terjemahkan itu. Kenapa? Karena teks bahasa Ibrani itu kan 80% narasi. Raja itu, rumah itu, ya, kerajaan itu. Kerajaan mana? Itu yang menolong kita dalam menafsirkan. Ya. Terjemahkan dulu dengan tepat. Ternyata dalam 1 Samuel 24 ayat 9, konteksnya membawa kita terjemahkan jangan pakai itu pada hari ini. Jadi itu yang pertama ya. Jadi sebagai kata ganti penunjuk. Pak, tidak salah menerjemahkan dengan ini. Tidak salah.
Teks bilang apa, konteksnya bilang apa. Yang pertama, sintaks untuk penggunaan awalan penentu. Satu, sebagai kata ganti penunjuk. Jadi bisa diterjemahkan ini, bisa diterjemahkan itu. Yang kedua, untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan nah, penentuan ketika orang atau objek telah diungkapkan. Misalnya sesuatu objek telah atau subjek sudah diungkapkan di awal. Kemudian berikutnya mau mengulang, mau menentukan itu, orang menggunakan awalan penentu. Contoh, ya, Wayomer Hamelek kehu lisa harep bayamiu ha hebret. Jadi di sini kita mau melihat bahwa artinya ambilkan aku sebuah pedang. Lalu dibawalah pedang itu. Jadi di sini Bapak Ibu yang mau kita lihat bahwa untuk menunjukkan kepada kita penentuan, bukan pedang lain. Jadi pedang yang sudah disebutkan, objeknya kah, subjeknya kah. Kira-kira cocok nggak dengan sir hasirim? Kalau cocok dengan sir hasirim, seperti apa terjemahannya? Nyanyian, nyanyian-nyanyian itu. Tentu tidak cocok dengan nomor 2 ini ya. Jadi untuk menunjukkan penentuan ketika orang, objek telah diungkapkan. Kan hasirim, sirnya kan sudah disebutkan di awal. Sir hasirim. Apakah berarti kita bisa menerjemahkan nyanyian itu? Kan seperti ini kan, ambilkan aku sebuah pedang, ya, wayomer hamelek kehu li harep. Ambilkan aku sebuah pedang. Wayabiu, mereka membawa pedang itu. Jadi kalau sir hasirim kita terjemahkan dengan menggunakan nomor 2, seperti apa terjemahannya? Nyanyian, kidung itu. Karena kan hasirim, sirimnya kan jamak. Seperti itu kita menerjemahkan, oh tidak cocok. Ternyata tidak cocok dengan menggunakan model 2. Nyanyian itu. Oh, repot kalau menerjemahkan begitu. Berarti yang kedua ini tidak tepat. Jadi fungsi yang kedua tidak cocok untuk teks sir hasirim aser li selomo. Tidak cocok untuk yang nomor 2, ketentuan nomor 2 ini. Nomor 3, ketentuan penggunaan awalan penentu H. Yang ketiga, untuk menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan. Ada yang bisa baca? Teksnya bahasa Ibrani, artinya maka Daud mengambil kecapinya. Silakan, ayo yang di kelas, silakan. Bapak bisa? Belum. Ayo yang lain. Gilbert. Ada yang di kelas? Silakan. Welakat, Pak Yohanes, silakan. Oke. welakat, Bagus. dalit, et, hako, Ki. Satu haki, titik di bawah, ya. ya betul. Et haki, bebas tuh. Satu titik di atas. Haki, hakikot, Satu titik di atas, Ibu Selfie. Satu titik di Ka. atas. haki, Haki O.
O, ya, Haki. satu titik di atas O, satu titik di tengah U, Gor. satu titik di bawah I. Jadi baca mana bacanya? Haki Gor. Hakinor. Hakinor, Iya, Pak. Hakinor. Hakinor. Welakah David Hakinor. Kinor Hakinor. itu kecapi ya. Ya, Nah, Hakinor. jadi Daud mengambil kecapinya. Jadi fungsi yang ketiga dari awalan penentu itu fungsi kepemilikan. Kecapinya. Bukan kecapi itu. Ya, kecapinya, miliknya. Hakinor. Jadi kalau di sini bisa nggak kita terjemahkan? Sir Hasirim. Hasirim itu nyanyiannya. Nyanyiannya. Nggak cocok ya? Berarti fungsi ketiga juga tidak cocok untuk kita terjemahkan. Sir Hasirim, Asher, Li Selomo. Seperti ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Kita membuka buku, melihat, oh kalau fungsi awalan penentu, bukan hanya 3 ya, ada beberapa lagi nanti kita pelajari. Fungsi yang pertama tadi, kata ganti penunjuk. Nyanyian itu. Kalau kita mau pakai ini, fungsi nomor 1. Kalau kita pakai fungsi nomor 2, ya sama. Nyanyian itu. Tentu tidak cocok untuk menerjemahkan ini. Bagaimana dengan fungsi yang ketiga? Menunjukkan kepemilikan. Jadi nyanyiannya. Saya kira juga tidak cocok ya. Nyanyian atau kidung. Kidung-kidungnya. Coba kita terjemahkan dulu. Kidung-kidungnya. Aser, Li Selomo. Kita stop dulu Aser, Li Selomonya. Bisa juga ya. Kidung-kidungnya. Itu milik Salomo gitu ya. Kan Salomo yang milik Salomo nyanyian ini tuh. Oh, rupanya bisa cocok. Nanti kita lihat ya. Jadi fungsi yang 3 untuk menunjukkan kepemilikan. Fungsi yang keempat dipakai sebagai vokatif. Vokatif itu panggilan. Contohnya ya, di sini tolonglah aku ya Raja. Ya. Tolonglah aku ya Raja. Ya. Kalau kita di sini melihat teks bahasa Ibrani-nya, bagaimana mengecilkan ini? Ada yang bisa baca? Yang lain bisa baca hanya 3 kata. Silakan. Ini fungsi yang keempat. Ayo, silakan. Hosiah. Iya, bagus. Hosea, silakan Ibu Zalfi. 1 titik di atas. Adoni. Iya, Adoni. Hamelek. Iya, Hosea Adoni Hamelek. Tolonglah ya Tuanku Raja. Tolonglah ya Tuanku Raja. Jadi di sini vokatif. Ada Hamelek. Tapi Tuanku Raja. Ya. Jadi di situ Adoni itu Tuanku. Akhiran ganti I. Ya. Adoni. Tuanku. Kalau tuannya Adono. Berarti akhiran ganti O. Ini I. Tapi yang kita persoalkan itu awalan penentu di Hamelek. Ternyata Hamelek hanya diterjemahkan raja. Gitu ya. Jadi vokatif seruan. Nyanyian-nyanyian. Hai nyanyian. Bagaimana seruannya itu ya? Nyanyian. Nyanyian-nyanyian. Oi nyanyian gitu ya. Tidak mungkin. Artinya fungsi keempat ini sangat tidak cocok dengan Kidung Agung pasal 1 ayat 1. Sir, ha, sirim. Jadi sudah kita pelajari 4
fungsi awalan penentu, ternyata baru awalan penentu fungsi yang ketiga yang bisa mendekati. Yang kelima, dipakai dengan arti generik untuk menunjukkan kelas atau golongan. Misalnya kalau dibilang hakeleb, itu diterjemahkan seekor anjing. Bukan anjing itu. Karena fungsi yang kelima dipakai untuk arti generik atau menunjukkan kelasnya, golongannya. Kalau hasirim, apa ya? Sebuah nyanyian. Tidak bisa. Sekumpulan nyanyian, kan nyanyiannya jamak. Sekumpulan nyanyian. Nyanyian kidung, sekumpulan nyanyian. Oh, tidak cocok. Ya. Hasyadik. Hasyadik, seorang yang benar. Oh, tapi kalau hasirim, yang bisa kita terjemahkan, sekumpulan. Kan dia jamak ya Pak ya. Sirim, nyanyian. Sekumpulan nyanyian. Nyanyian sekumpulan. Tidak cocok juga. Yang nomor 5 tidak cocok. Yang keenam, dipakai sebagai superlatif. Nah, dalam bahasa Ibrani ternyata awalan penentu itu fungsi yang keenam itu untuk superlatif. Superlatif itu misalnya begini. Tinggi, sangat tinggi, paling tinggi. Nah, superlatif begitu dalam bahasa Ibrani. H untuk menunjukkan tingkatan superlatif tadi. Contoh, ki atem, ha meat, mikal, ha amim. Sebab kamu ini yang paling kecil, ya, yang paling kecil, ya, paling kecil. Jadi kalau sir hasirim, nyanyian, nyanyian. Kalau nyanyian apa ya? Indah ya. Nyanyian indah atau bagus. Kalau nyanyian itu apa? Apa sifatnya? Kidung itu apa sifatnya ya? Kidung indah ya. Kita dengar nyanyian kan kita keindahannya. Ah, begitu. Jadi kalau superlatif, indah, sangat indah, paling indah. Gitu ya. Jadi kidung, kidung paling indah. Jadi artinya di sini kita bisa pakai nomor 6 ini. Ternyata awalan penentu memiliki fungsi superlatif. Yang selalu arti penentu hanya satu, yaitu itu, kata ganti penunjuk atau menunjuk di suatu tempat, titik, ternyata ada 6 fungsinya yang harus kita pahami. Dan yang cocok itu, H, awalan penentu, dipakai sebagai superlatif. Indah, sangat indah, paling indah, terindah. Jadi kalau di sini kidung terindah. Mengapa bisa gitu? Ternyata ada di satu raja-raja dikatakan Salomo ini menulis bukan hanya ini nyanyian. Ada lagi nyanyian-nyanyian, berapa ratus dia tulis nyanyian. Di antara nyanyian-nyanyian itu, nyanyian ini yang paling indah. Jadi kidung terindah. Jadi digunakan fungsi yang keenam, superlatif. Jadi Bapak Ibu, kita mau seperti itu waktu kita menemukan satu teks. Itulah yang diarahkan kita untuk melihat sintaks atau grammar. Kenapa harus begitu tata bahasanya? Karena ternyata fungsi awalan H, awalan penentu, tidak hanya satu. Selama ini kita akan terjemahkan Hamelek, raja itu. Ya. Kemudian Habayit, rumah itu. Kemarin kami waktu belajar Ibrani dasar, Haheikal, istana itu. Gitu ya. Ternyata bukan hanya itu. Ketika kita lebih dalam belajar, ada 6 fungsi dari awalan penentu. Salah satunya awalan penentu untuk membuat superlatif. Ya, indah, sangat indah, paling indah. Pak boleh tanya Pak. Silakan, mari. Mari kita diskusi. Oke, silakan Pak.
Pak, itu berarti setiap kalimat yang ada itu akan menentukan arti dari penempatan he itu, Pak, ya. Penempatan H, iya, Ya, penempatan penempatan. H. Jadi Kan setiap ada garis di bawahnya, ada ya, patah H. ya. Oke. Jadi setiap kalimat yang kita baca akan menentukan arti masing-masing. K, Dari keenam itu tadi, iya. Jadi kita kalau menemukan awalan penentu dalam sebuah kalimat, kata itu kita mau terjemahkan apa kata yang ada awalan penentu itu? Kan apa yang mau kita terjemahkan dengan hasirim? Nyanyian-nyanyian itu boleh. Apalagi ada beberapa tadi tuh udah kita kasih contoh. Ternyata nyanyian-nyanyian paling indah itu yang lebih cocok, superlatif. oke Pak, terima kasih. Iya, baik Pak Yohanes. Ada yang lain? Ada yang mau? Silakan. Mau nanya, ini yang apa materinya yang Bapak berikan ini kira-kira ada di buku enggak? Ada Bu. Jadi saya kutip buku, belajar buku ini. Boleh buka bukunya ada di online ya. Saya punya juga bukunya Pak Weli Pandensolang, Gramatika Sintaks Ibrani. Ada juga gramatika sintaks. Pokoknya gramatika sintaks bahasa Ibrani, siapapun pengarangnya pasti dijelaskannya semua satu-satu penggunaannya, tata bahasa dan sintaksnya. Bukan hanya awalan penentu, preposisi, kata benda, kata kerja, semua dibahas. Ada, Bu. Ya, kira-kira halaman berapa Bapak kalau boleh tahu yang selama ini materi kita pakai? Yang dipakai grammar sintaks itu di bukunya Pak Weli Pandensolang itu di halaman berapa itu ya? Saya lupa halamannya, Bu. Terus Ya, juga di buku Pak Kelly sekitar halaman 40 ya. Nanti di daftar isinya Ibu bisa lihat daftar isinya penggunaan awalan penentu. Nanti di situ ada dia kasih tahu ada 6 atau 7 kita cara menerjemahkan penggunaan awalan penentu. Kalau buku Pak Ragil Pak, kira-kira kayak karena punya saya dari punya suami. Boleh. Pak Tengok di Ragil. daftar isinya, Bu. Coba Oh, lihat di daftar isinya grammar syntax itu. Kan iya, iya. ada daftar isinya toh, Bu? Iya, iya. Makasih Pak. Nanti Ibu lihat penjelasan penggunaan awalan penentu. Itu buku apa yang Ibu punya? Buku apa namanya, Bu? Bukunya Pak Ragil Kristiawan. Iya, Diktat bahasa Ibrani. Diktat bahasa Ibrani, grammar syntax. Bukan. Nggak tahu. Pokoknya dia itu dari STT Alpha Omega. Dia ini Iya, tuh. ah, ah. Bu, nanti kalau nggak tahu kita Ibrani yang mana, kita nggak tahu apakah dia bahas grammar syntax. Ya, ya. Ada. Nanti saya Coba lihat cek. nanti Bu di daftar isi. Di bagian mana membahas grammar syntax. Ya, ya. Karena Baik. tujuan kita kan Bu Selvi, kita kan belajar grammar syntax selama 3 hari ini supaya kita, caranya pendekatannya begini. Ya, jadi boleh dipakai bukunya. Buku bahasa Ibrani siapapun yang ada menjelaskan grammar syntax, cocok. Boleh Bapak Ibu pakai. Ya, makasih Bapak. Iya, sama-sama Bu Selvi. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, itu dulu ya. Jadi kita selesai dengan sir hasirim ya. Masih 2 kata ya. Sir hasirim, masih ada lagi. Aser, li, ini baru 1 kalimat. Aser. Nah, di buku grammar syntax juga dijelaskan bahwa partikel aser itu selama ini kan kita menerjemahkan yang, di mana, iya kan? Ada Ibu Eka. Jadi kita belajar itu kemarin ya, di bahasa Ibrani dasar, arti aser seperti ini adalah yang di mana, ya. Nanti Bapak Ibu yang punya buku bahasa Ibrani dilihat artinya. Ternyata kalau kita menemukan dalam teks Ibrani penggunaan partikel relatif dalam bahasa Ibraninya aser, ya. Artinya fungsinya tidak hanya satu. Fungsi pertama dipakai dengan arti relatif.
Contoh. Ada yang bisa baca? Silakan membaca bagi kita. Siapa saja? Ayo. Dicoba. Ada yang mau membaca? Ada yang mau An, membaca? Silakan. Ani, Ani, Yosef, Oke. Ani, Yosef, Et, Kem, Ahikem. Aser, Ahikem, Aser, me, me, Me. Meka, Mekaretem. Iya. Mekaretem. Jadi terima kasih Pak. Sudah bisa baca bagi kita. Ani Yosef Ahikem. Aser Mekaretem. Tem di situ kalian. Akhiran ganti. Orang kedua maskulin jamak. Jadi ani saya, kata ganti orang pertama umum subjek. Saya atau aku. Akulah Yusuf, saudara kalian yang kalian jual. Karena bisa penggunaannya arti relatif. Penggunaannya bisa pakai yang. Yang kalian jual. Jadi kalau tadi itu Sir Hasirim Aser Li Selomo. Kidung yang terindah, yang paling indah. Yang, oke lah ya, bisa pakai yang ya. Yang, titik-titik, nanti Li Selomo. Fungsi pertama, terjemahannya yang kalau artinya arti relatif yang kita pilih. Fungsi kedua, untuk mengawali klausa kata benda. Wayare Saul Aser Hu Masekil Meot. Saul melihat bahwa dia sangat berhasil. Meot. Kemarin kami baru belajar. Meot diterjemahkan sangat. Ya. Saul melihat bahwa dia sangat berhasil. Ya. Kita melihat di sini bahwa Aser diterjemahkan bahwa. Karena mengikuti kata benda. Ya, klausa kata benda. Jadi Aser Hu diterjemahkan bahwa dia. Bolehkah kita menerjemahkan menggunakan bahwa? Kidung-kidung terindah, nyanyian-nyanyian terindah bahwa Li Selomo ternyata tidak cocok. Ya, kalau kita pakai nomor 2 diterjemahkan bahwa klausa kata benda ternyata Aser itu tidak cocok diterjemahkan bahwa dalam Sir Hasirim Aser Li Selomo. Kalau nomor 1 fungsi pertama masih bisa cocok. Kidung-kidung paling indah yang titik-titik Selomo, Li Selomo. Fungsi ketiga, untuk menunjukkan akibat. Nah ini, akibat ya. Ternyata kalau pakai Aser, dalam teks-teks Ibrani itu, bisa juga dia berfungsi untuk menunjukkan akibat. Contoh, Aser lo yomeru zot Isabel. Sekali lagi, Aser lo yomeru zot Isabel. Di situ ada di yomeru. Perhatikan, apa perlu dijelaskan kepada kita? Yomeru itu bentuk imperfect dari amar. Amar orang ketiga, ada u di situ. Orang ketiga amar orang-orang, harusnya terjemahannya tidak ada orang-orang, itu jamak, mereka yang berkata inilah Isabel. Jadi akibatnya harus ditambah kata sehingga. Jadi Aser tidak diterjemahkan yang. Misalnya gini, yang tidak ada gitu ya. Atau bahwa, tadi apa? Bahwa ya, bahwa tidak ada orang. Ternyata untuk menunjukkan akibat, kita harus pakai kata sehingga. Kita kembali ke teks. Sir Hasirim, Aser Li Selomo. Kidung-kidung terindah sehingga
Nggak cocok ya. Akibatnya li Salomo tidak cocok untuk fungsi yang ketiga. Berarti kita tidak bisa pakai fungsi ketiga untuk menerjemahkan aser dalam kalimat sir hasirim aser li Salomo. Fungsi keempat dipakai dengan makna kausal, sebab ternyata aser itu, kalau nanti Bapak Ibu temu di pasal 3 ayat 1 sampai 11, kalau ada aser di dalamnya itu bisa juga dipakai untuk menunjukkan makna kausal. Bapak Ibu harus tambah kata sebab. Jadi menerjemahkan aser dengan sebab. Kalau tadi yang fungsi ketiga menerjemahkan aser dengan sehingga, gitu ya. Sir hasirim. Jadi aser, kidung-kidung paling indah, aser, sebab. Nggak cocok ya? Tidak bisa. Untuk sir hasirim, aser li Salomo tidak cocok. Di sini coba kita baca. Wayamat ben Haisa Hazot Besok, Laila Laila, Aser Ter, Sakebah kemudian Alai. Alai. Jadi kita lihat sekali lagi wayamat ya, wayamat. Jadi di situ dari mut ya. Jadi mut itu mati ya. Jadi dan matilah anak laki-laki perempuan itu ya. Dan anak perempuan ini atau itu mati pada waktu malam. Hajot Laila pada waktu malam. Nah, karena di sini kausal diterjemahkan aser dengan karena ia menidurinya. Aser sakebat alai. Karena ia menidurinya. Karena ia menidurinya. Jadi kalau sir hasirim aser, kidung paling indah. Kidung sangat indah karena. Tidak mungkin ya. Karena. Berarti fungsi keempat ini tidak tepat. Tidak cocok untuk kata aser. Lalu fungsi yang mana? Dari 4 fungsi ini menurut Bapak Ibu fungsi yang mana yang cocok? Tadi fungsi pertama dipakai dengan arti relatif. Kedua, mengawali klausa kata benda dengan menerjemahkan bahwa. Kemudian yang ketiga, menunjukkan akibat pakai kata sehingga, terjemahkan aser dengan sehingga. Kemudian dipakai makna kausal, terjemahkan aser dengan sebab. Gilbert, terjemahannya apa yang cocok? Yang mana? Fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, fungsi 4. Fungsi 1, ya. Yang. Jadi kidung-kidung paling indah atau terindah yang titik-titik Salomo. Jadi kita simpan dulu ya terjemahan ini. Nanti baru setelah selesai satu kalimat kita susun dan kita dapat terjemahan yang pas. Yang mana dari fungsi ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kira-kira bagaimana Pak? Bapak Ibu yang di sini bagaimana? Bisa? Jadi ternyata begini ya. Jadi tidak. Jadi seperti yang Gilbert kirim tugasnya itu, ternyata tidak seperti itu disusun-susun langsung jadi. Harus ada pertimbangan. Kalau ini kata depan, kalau ini relatif, fungsi yang mana saya mau pakai? Nanti Bapak harap terjemahan teman-teman juga akan diperbaiki dan itulah yang akan menolong di kuliah kita ini. Bagian terakhir, preposisi kata depan le. Li Salomo itu dari le Salomo. Tapi karena le ketemu dengan Salomo, sewa ketemu sewa, makanya berubah menjadi hirek. Li Salomo. Jadi li itu preposisi.
Arti le yang kita pelajari, Ibu Selvi, apa saja arti le, preposisi le? Atau ada? Pak Yorang, Ya, Pak Yohanes, arti Kepada. le, ya, kepada. kepada, ya, kepada Salomo. Kidung-kidung paling indah yang kepada Salomo. Apakah kidung-kidung itu dikasih ke Salomo? Ada orang yang teologi yang menjelaskan seperti itu. Ternyata ini bukan tulisan-tulisan Salomo. Kalau diperhatikan, jadi orang-orang menulis dikasihkan ke Salomo. Jadi mengapa Alkitab kita, mengapa kanonisasi Perjanjian Lama, Masoret menerima ini karya Salomo? Kalau katanya ini orang-orang lain yang tulis, berbeda-beda zamannya katanya. Pernah baca buku tafsiran itu, Kidung Agung? Katanya ini berbeda-beda zaman penulisannya. Karena ada le kepada Salomo. Mereka tulis, kan? Mereka kasih ke Salomo. Jadi Salomo itu menjadi milik Salomo. Kalau sesuatu dikasih kepada kita kan menjadi milik kita, toh? Kita dikasih uang 100.000 itu milik siapa? Bukan yang memberi lagi, toh? Nah, ada yang melihat hal ini, apalagi kemudian mereka masuk melihat teks-teks. Ini Kidung Agung ini tidak sama semua teksnya. Ada yang ditulis tahun sekian, ada tulis sekian. Dalam hati saya, tengok dulu ya. Seperti apa cara nulisnya ya. Oke. Preposisi le, kepada, ke, untuk. Apalagi kalau kita kidung-kidung paling indah yang untuk Salomo. Ternyata preposisi le, kata depan le itu memiliki beberapa fungsi. Satu, arti dasar le adalah spasial. Ya, tempat. Menunjukkan di atau pada satu tempat. Dan dia duduk di sebelah. Jadi li mino di sebelah kanannya. Ya. Watesep, ya, watesep itu imperfect dari yasap. Yasap itu duduk, tinggal gitu ya. Watesep limino. O akhiran ganti untuk nya. Jadi limino tidak diterjemahkan kepada sebelah kanannya, tapi diterjemahkan di sebelah kanannya. Jadi kidung-kidung paling indah yang di Salomo. Ya, cocok ya, di Salomo. Karena tidak ada tempat di situ. Jadi tidak mungkin terjemahannya di Salomo. Jadi itu fungsi yang pertama tidak cocok. Dengan kata kerja gerakan dipakai untuk menandai objek yang bergerak. Terjemahannya terhadap, terjemahan le kepada. Oke, jadi kidung-kidung paling indah yang kepada Salomo, yang terhadap Salomo. Tidak cocok karena tidak ada gerakan dalam kalimat itu. Contohnya gerakan itu seperti ini. Ki hayom ba lair. Ki hayom ba lair. Karena hari ini dia datang ke kota. Jadi ki di situ bahwa sebab karena itu ya, conjunction. Kemudian hari ini hayom ba itu perfect. Dia telah datang lair ke kota. Jadi perhatikan sini, fungsi yang pertama dengan gerakan, tadi fungsi spasial yang pertama, kalau kita terjemahkan, kidung-kidung paling indah yang ke Salomo. Harus ada terjemah, ya aser yang ke Salomo, tidak cocok ke Salomo. Atau kepada Salomo tadi sudah tidak cocok. Fungsi kedua dari preposisi le harus diingat ya. Jadi karena nanti pasal 3 ayat berapa itu ada preposisi le. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan menerjemahkan preposisi le. Ada fungsi kedua. Artinya temporal. Soal waktu.
menunjukkan pada, dalam, atau selama waktu tertentu. Ada yang bisa baca? Silakan. Pak Yoram, Pak Yohanes, Ibu Selvi, yang lainnya, mari baca sama kita. Atau yang di kelas, silakan. Gilbert. Ayo. Mi tehalok, Tehalek. Mitahalek, mi tehalek, Ya. Bagas, dagas, ya. Bagan. Nun penutup. ya, Leru, Bagan, Lera, leru, leru, leruta. Ya. Leruah. Leruta, Leruah. Jadi khusus untuk kata yang diakhiri dengan huruf tenggorokan, kalau ada Oh ya, vokal leruah. Leruah. Ya, leruah terus Hayom, hayom. Leruah apa artinya? Mi tehalek. Tehalek dari mana? Itu tehalek. Halak, Imperfect. Imperfect ya. Imperfect preposisi mi. Min. Dari halak. Halak itu berjalan. jauh. Pergi, berjalan. Bagaimana menerjemahkannya? Berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari titik-titik. Itu nanti ada di kejadian 38. Jadi ternyata kalau temporal itu waktu ada artinya pada. Misalnya pada waktu hari apa gitu ya. Itu yang dipakai di sini ya untuk preposisi le. Jadi di sini leruah itu pada hari hayom ada ini siang ruah nanti ada ruah ini tidak lengkap terjemahannya ya. Oke. Jadi di situ fungsi preposisi le diterjemahkan pada. Jadi pada Salomo, yang pada Salomo ini juga tidak tepat. Menunjukkan titik akhir suatu periode sampai. Biasanya kita terjemahkan sampai, sampai kepada, sesudah gitu ya. Jadi di sini weheye ya, nakon laboker. Boker itu pagi. Bersiaplah menjelang pagi. Jadi sampai kepada pagi. Ya. Sampai kepada menjelang sesudah boleh. Jadi bersiaplah sampai kepada pagi. Jadi lakukan itu sampai kepada pagi. Dari Keluaran 34 ayat 2 tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan menjelang. Ya. Sampai kepada Salomo tidak mungkin. Ya, sampai kepada Salomo. Fungsi ketiga, hubungan yang ditunjukkan berkaitan dengan pemilikan. Ini kepemilikan. Jadi misalnya Dodi li waani lo. Ya, di situ Dodi itu kekasih. Ada akhiran ganti i. Jadi dodeka, Dodi kekasihku. Itu di Kidung 2 ayat 16. Ya. Dodi akhiran ganti i. Kirekyot. Melek raja. Meleki rajaku. Ya. Kemudian ada lagi kalau pakai i, bayit rumah, bayiti rumahku. Ini kekasihku. Ya. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Jadi di sini ada dua preposisi. Le, li, dan lo. Perhatikan ini bukan permainan bunyi, tetapi li yang pertama, preposisi le dengan akhiran ganti i. Ya. Bukan kepadaku, tapi kepunyaanku. Yang kedua, lo bukan kepadanya. Karena di situ kan akhiran ganti o ya, orang ketiga maskulin tunggalnya. Melek
meleko. Ya. Jadi di situ di Rut ya, sering kita jumpai di kitab Rut, Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku. Jadi di sini lo itu untuknya orang ketiga. Kepunyaannya, kepunyaanku. Cocok juga bisa ya, coba kita pakai. Sir Hasirim Aser Li Salomo. Kidung-kidung paling indah yang kepunyaan Salomo. Jadi lebih tepat kita pakai fungsi yang ketiga. Walaupun masih ada lagi menunjukkan penulis. Ini sama-sama kuatnya menunjukkan penulis. Li Ebed Adonai Li David Aser Diber. Dari hamba Tuhan atau Yahweh Adonai, yakni dari Daud yang dikatakannya. Jadi kalau kita pakai yang ini, yang keempat ini, kidung paling indah yang dari Salomo. Jadi yang dipakai di sini dari, ya, yang dari Salomo. Mana lebih pas menurut kita, yang dari Salomo atau yang kepunyaan Salomo? Jadi di sini ada dua, bisa dipakai dua-dua. Yang mana? Tapi yang jelas ada hubungan berkaitan dengan kepemilikan atau ada hubungan berkaitan dengan penulis. Jadi di sini waktu kita mulai menerjemahkan nanti Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai 11, kalau kita jumpa preposisi le ayat 1 sampai 11, kalau nggak salah saya di ayat 4 ayat 6 ya. Jadi le di situ jangan langsung kepada, jangan langsung untuk. Ternyata ada fungsi yang ketiga, menunjukkan kepemilikan atau menunjukkan penulis. Kalau kepemilikan, kidung-kidung paling indah atau terindah yang kepunyaan Salomo. Kalau yang dibilang penulis, kidung-kidung paling indah yang dari Salomo. Karena kan, Pak, kenapa le diterjemahkan dari? Karena memang preposisi le itu ada aturan hubungan ditunjukkan berkaitan dengan penulis. Yang berikut, penentuan. Penentuan artinya di sini ditentukan. Misalnya preposisi le di sini. Wa atau u. U ya, satu titik di tengah. U le Yismael. U le Yismael sematika. Dari kata sama, mendengar. Itu sama. Terus kemudian ada akhiran eka, mu, mendengarmu. Jadi ada ti, aku telah. Jadi itu kan perfect. Sematika artinya di situ ada subjeknya. Perhatikan sematika. Sematika itu kata kerja sama artinya mendengar. Di situ ada sufiks ti. Yang mendengar itu sama ra, sama ta, sama te, sama ti gitu ya. Saya telah mendengar, aku telah mendengar, ada ka. Itu akhiran ganti. Jadi dalam satu kata kita bisa menerjemahkan aku telah mendengar kamu atau mendengarmu. Ule. Jadi di situ preposisi le ternyata bicara tentang penentuan, tentang siapa. Ya, tentang Ismail. Jadi kalau Sir Hasirim Aser Li Salomo, apakah bisa diterjemahkan kidung-kidung paling indah yang tentang Salomo? Saya kira sulit kita melihat tentang ya. Kemudian penentuan itu ada juga dalam. Tidak pernah kulihat seperti mereka dalam kejahatannya. Itu preposisi le, la, roa yang terakhir. Jadi itu sebenarnya kata ra artinya jahat, terus ada preposisi le, diterjemahkan dalam kejahatan. Jadi penentuan, jadi dalam Salomo tidak bisa. Sikap atau ciri-ciri.
Waktu kita belajar preposisi le, ternyata fungsi preposisi le bisa menunjukkan sikap atau ciri-ciri. Contoh, Wayesep, Yehuda, we Yisrael, labetah. Jadi Wayesep, Yehuda, we Yisrael, labetah. Sehingga orang-orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram. Ciri-cirinya dengan tentram. Ciri-ciri nyanyian itu tidak bisa ya. Sir hasirim aser li salomo. Karena li salomo tidak mengikuti kata sifat. Tapi li preposisi di situ diikuti kata benda. Proper noun. Ya. Jadi kata benda itu nama, proper noun termasuk golongan kata benda. Jadi tidak bisa diterjemahkan dengan. Karena tidak ada di situ kata sifat, tentram. Jadi kalau tadinya preposisi le diikuti kata sifat, mungkin bisa kita terjemahkan dengan kata dengan. Perbandingan. Ternyata preposisi le ada juga membandingkan. Misalnya dibandingkan yang satu dengan satu, tapi yang dipakai preposisi le. Contoh, at aser dak le apar. Apar apa Ibu Selvi? Apar debu. Ya, le apar. Bukan kepada debu. Kalau kita pilih perbandingan dengan debu. Tapi kalau sir hasirim aser. Nah, di situ bisa dengan Salomo. Ya, dengan Salomo bisa. Tapi kita susun lagi nanti kalimatnya. Kemudian yang berikutnya yang artinya berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu. Ya. Jadi di situ hateyatsbu dari ya lipenei yehwa itu lagi, kemudian le sibetekem. Ken akhiran ganti orang ketiga ya, kalian di situ ada suku-suku kalian, di situ menurut kalau dibuat perbandingan. Tapi apakah kalimat Kidung Agung 1 ayat 1 itu bisa menjadi perbandingan? Saya kira bukan membandingkan ya. Oke. Ada yang bisa baca lagi? Silakan baca bagi kita Pak Yohanes atau Pak Yoram. Ibu Selvi. Peri, oke, lanjut. Peri, Asia, Peri, Laminu. Lemino, Pak. Iya, lemino. Ya. Jadi pohon buah-buahan yang menghasilkan buah menurut jenisnya. Jadi kalau di situ juga kalau kita katakan kidung-kidung paling indah yang menurut Salomo. Sebenarnya bisa saja yang menurut Salomo, tetapi apakah di sini nanti pengertiannya waktu kita menafsirkan, jadi tulisan kidung-kidung itu pasal 1 sampai pasal 8 nanti berarti bukan punya Salomo tapi menurut Salomo gitu ya, kalau kita pakai terjemahan menurut untuk menunjukkan perbandingan. Kita selesaikan. Pasal 1 ayat 1. Sir hasirim aser li Salomo. Jadi kira-kira terjemahannya apa yang mau kita pakai ya? Ada pilihan di sini. Jadi Bapak Ibu tetap memilih nanti menetapkan ya. Nyanyian yang terindah yang dari Salomo. Ada juga karena tadinya jamak, kidung-kidung yang terindah yang dari Salomo. Atau nyanyian-nyanyian yang paling indah
kepunyaan Salomo. Ada lagi, kidung paling indah, kepunyaan Salomo. Atau ada usulan yang lain, silakan. Bapak Ibu, di sini tadi setelah melihat penjelasan dari preposisi le, partikel aser, kemudian awalan penentu ha, apa yang kita mau terjemahkan? Sir, hasirim, aser, li, selomo. Ayo, silakan. Di luar ini, apakah ada yang mengusulkan terjemahannya? Silakan. Apa kira-kira ya terjemahannya yang mau selain yang saya sajikan ini, atau ada yang punya usulan? Kan di sini saya sajikan 4. Yang mana kira-kira mau dipakai, atau ada usulan dari Bapak Ibu untuk Kidung Agung 1 ayat 1 terjemahannya seperti apa? Kalau Pak Yohanes, Pak Yoram, Kidung paling indah kepunyaan Salomo. kidung paling indah Kepunyaan Salomo. kepunyaan Salomo. Ada yang lain? Alasannya kenapa Pak pakai itu? Tidak pakai seperti di Alkitab kita, Kidung Agung dari Salomo? Belum ada ya, belum ada alasan. Oke, yang lain? Artinya begitu pun setelah kita belajar ini, saya tidak pernah mengatakan mahasiswa harus pilih ini terjemahannya. Jadi waktu kita pilih, waktu kita terjemahkan, kita bisa bertanggung jawab, oh ya ini seperti ini. Asal tidak keliru saja seperti tadi ya. Ya kita kan keliru kalau aser itu kita terjemahkan dengan apa. Jadi Bapak Ibu, begitu juga nanti dengan Kidung Agung pasal 3. Jadi ketepatan, kecocokannya sesuai teks dan konteks. Baik, sebelum kita akhiri sesi 1, ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin Pak Ayu yang di kelas di sini atau yang hybrid. Silakan. Ada? Tidak ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Oke, jelas ya. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau yang dari Zoom juga tidak ada yang bertanya, sesi 1 kita akhiri sampai penjelasan ini. Jadi terjemahan ini saya sajikan 4. Harusnya kan ada yang bertanya ya, Pak, nyanyian yang terindah atau nyanyian-nyanyian jamakkah? Jadi yang mana? Kan ada situ kidung-kidung, ada kidung. Mau pakai yang jamak atau mau pakai yang tunggal? Ya. Jadi sebenarnya cocoknya jamak, cocoknya jamak. Tetapi di situ ada awalan penentu tadi seperti apa? Oke, baik. Jadi itu kita memilih ya. Jadi kidung-kidung yang terindah kepunyaan. Itu juga bisa toh? Kidung-kidung yang terindah kepunyaan Salomo. Kan beda dengan kidung-kidung yang terindah yang dari Salomo. Kepunyaan Salomo. Baik. Itu saja. Kita rehat. Sampai jam berapa kita rehat, Pak? Jam 10? Biasa jam berapa rehat? Istirahat. Pak, tugas saya tuh tadi coba saya kirim tadi. Oke, baik. Kita istirahat dulu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Siapa tadi? Bagaimana Pak? Halo Pak. Ya, Pak Yoram ya. Tadi yang Ya, barusan. Ya. saya untuk sesi pertama mungkin saya bisa ikut, tapi untuk sesi kedua dan ketiga, saya ada dikasih kesempatan untuk pelayanan, melayani. Ya. Ada laki-laki satu punya anak berulang tahun, sehingga saya harus pergi pelayanan. Oke. Tapi nanti coba pilih hari. Di sesi 3 harus wajib presentasi tugasnya. Ya, jadi hari ini yang presentasi tugas siapa? Kita Besok bagi saya nanti sudah, ya. Hari besok ini saya sudah di Semarang. presentasi tugas terjemahan Kidung Agung pasal 3. Hari ini mulai Oh, Gilbert dulu. Kemudian nanti teman-teman yang lain, ada beberapa orang. Karena tidak semua bisa habis dan 3 hari ya. Yang ngumpul tugas, silakan presentasi.
Kemudian seharusnya Pak Yoram ada di sesi 3 terakhir karena ada kuis. Oke ya, tapi nggak apa-apa. Iya. Itu cobalah. Diusahakan ya Pak ya. Sesi Iya. 3. Sesi 3 itu jam berapa? Kadang-kadang saya susah juga ya Pak. Karena katanya kalau jam 1 kita mulai sesi 3 sampai jam setengah 3 gitu. Oke, baik. Saya sebenarnya lebih pilih kalau sore. Mulai jam 4 sampai jam 9. Saya pernah kuliah S2 jadi jam 4 atau jam 5, jam 4 toh, jam 5 sampai jam 9 terus kalau kita Kalau ada pernah diskusikan gitu ya. nanti Oh, saya usahakan kalau oh, sesi 3 saya ikut ya saya ikut. iya baik. Oh gitu ya di. Oh, maaf tadi saya lupa. Ya. Ah, oh jadi istirahatnya. Jadi kita buat 1 jam aja. Oh, oke baik. Maaf tadi Bapak Ibu kalau tadi lupa bikin kesepakatan. Apakah kita bisa istirahatnya sampai jam 1, kita masuk jam 1 supaya setengah 3 selesai. Bisa, Pak. Seperti biasanya begitu, Pak. Oke baik. Baik. Jadi bisa dicepat ya jam 3 ya. Nggak sampai jam setengah 4 ya. Oke baik. Oke baik. Terima kasih. Kita istirahat.